Enggak, Pak. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah. Baik. HP rusak HP-nya. Berapa bulan nggak? Ini error. Jadi ganti nomornya. Iya, nomornya error. Mau ganti nomor juga? Iya. Alhamdulillah Pak Khairul. Assalamualaikum. 3 bulan ya. Masuki Lapangan. acara kajian di tempat Ibu Sabrina. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya pada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk mengikuti kajian Ustadz Abu Aslam di kediaman Ibu Sabrina dan Bapak Gede. Semoga kediaman kita pada pagi hari ini ada manfaat yang kita bisa ambil dari kajian bersama Ustadz Abu Aslam. Bapak sekalian, jangan lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pagi hari ini, sementara Ustadz Abu Aslam sudah berada di samping saya, segera saja kita ikuti bersama kajian pada pagi hari ini. Kepada beliau dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga Bapak Gede dan Ibu Sabrina, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan tempat tinggal beliau. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah
Semoga seluruh amal-amal kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan di tahun ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan kajian pada pagi hari ini. Kita lanjutkan, terakhir materi kita berada di poin nomor 4 dari pembahasan kitab 80 langkah cerdas agar selamat dari neraka. Jadi pembahasan kitab Samanuna Sababan lin najati minan nar yang ditulis oleh Syekh Abu Ammar Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Kita sudah masuk langkah cerdas nomor 4. Apa itu yang nomor 4? Hidup bersama Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran. Yang ada di buku panjenengan itu kalau tidak salah ada 4 dalil. 4 dalil dari Al-Quran 1 surat Fatir ayat 29, yang dari hadis ada 3. 4-4-nya sudah kita bacakan pada bulan kemarin, bulan yang lalu, yaitu bulan Februari. Terus dari 4 dalil itu mengandung 4 pelajaran, betul ya? Betul ya, 4 pelajaran. Pelajaran pertama adalah keutamaan membaca Al-Quran, betul? Yang kedua pelajarannya adalah apa di situ? Ya, Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Jadi kita berbicara seputar syafaat. Itu kalau nggak salah sudah tuntas ya. Tuntas masalah syafaat. Yang ketiga, tips menjadi ahlul Quran. Bagaimana kiat-kiat menjadi ahlul Quran. Yang keempat, beberapa penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh tanda kutip sebagian, tidak semua, sebagian kaum muslimin seputar Al-Quran. Baik, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan balik materinya. Untuk yang materi nomor 3, semestinya kita kaji hari ini tentang tips menjadi ahlul Quran. Insya Allah pada kesempatan berikutnya. Hari ini kita masuk di nomor 4. Ya, nomor 4. Apa itu? Beberapa penyimpangan, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin seputar Al-Quran. Jadi ini momen yang tepat. Kenapa? Karena memang Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dalilnya, kalau Al-Quran itu turun di bulan Ramadan adalah surat Al-Baqarah. Ayatnya 185. Saya yakin Bapak Ibu sebagian besar banyak yang sudah hafal. Minimal ayat ini familiar di pendengaran kita. Karena banyak imam-imam sholat tarawih sering membacakan ayat ini. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kapan Ramadannya? Ayat apa ini? Surat Al-Qadar menjawab. Surat Al-Qadar surat 97 ayat nomor 1. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam qadar, malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Jadi Quran itu turun 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau masih ada peringatan nuzulul Quran itu setiap tanggal 17 Ramadan, tentunya tidak pas dengan ayatnya. Karena 17 Ramadan itu masih
10 hari yang kedua, belum 10 hari yang ketiga. Sedangkan Quran turun Lailatul Qadar. Lah, Lailatul Qadar itu 10 hari yang terakhir, yang ketiga. Jadi tidak pas. Ya, oleh karena itu, maka sangat tepat kalau hari ini kita membahas tentang seputar Al-Quran. Terutama penyimpangan-penyimpangan. Kenapa Ustadz? Kenapa? Karena agar Ramadan tidak ternodai. Ya, jadi jangan sampai menodai bulan Ramadan dengan beberapa perkara seputar Al-Quran yang kita lakukan tanpa kita sadari. Baik, saya sudah siapkan fotokopi sebanyak 300 eksemplar. Jadi saya bagi menjadi 6 bundle. Satu bandelnya 50 eksemplar untuk bapak-bapak satu, mungkin nanti sisa ya, yang untuk yang di depan juga, ya, ibu-ibu yang di samping satu, yang di tengah nanti dapat 2. Jadi ada 6 bundle, masing-masing satu bandelnya 50 eksemplar. Di situ nanti ada kolom-kolom, maka nanti yang belum terisi kolomnya nanti ditulis dalilnya di mana, keterangan ulamanya siapa dan seterusnya. Baik. Jadi isinya fotokopi nanti itu tentang beberapa penyimpangan seputar Al-Quran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Baik, silakan ini untuk bapak-bapak yang ada di luar. Tolong yang ada di luar, ada satu perwakilan maju ke depan. Ngambil ini, minta tolong. Satu perwakilan. Yang di luar. Ya, ini untuk bapak-bapak yang ada di sini. Ada perwakilan bapak-bapak. Ya, ini ibu-ibu yang ada di samping. Ya, ini yang ada di sana. Sabar ibu yang di dalam, sabar, sabar. Ya, ini untuk ibu-ibu. 2 bendel yang di dalam. Berarti 2 bendel 100. Ya, tolong untuk ini ibu-ibu yang di samping yang bagian belakang. Dekat carport, ya. Nah, itu 1 bendel yang sana dekat carport. Nah, sana. 2 halaman. 2 kan? Hah? Iya 2 halaman. Antum dapatnya 2 fotokopi. Ya. Kalau yang di dalam masih kurang, di sini ada sisa. Sudah terima semua? Bapak-bapak yang ada di depan sudah terima semua ya? Baik, ini kasihkan ini. Sisa ini. Jangan semuanya, ini biar nanti bapak-bapak barangkali ada teman-teman yang menyusul. Nah, gitu aja, udah biar. Ya, hanya 2 halaman saja. Hanya 2 halaman. Ayo kita lihat yang sudah pegang kopi materi. Ya. Yang belum pegang kopi materi, sabar, insya Allah cukup kok 300 eksemplar. Ya, kita lihat. Sekarang judulnya adalah beberapa kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin seputar Al-Quran. Ya, jadi ini semua tidak ada contoh dari Nabi, dari para sahabat, dan juga para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apa itu? Nomor 1 dilihat. Nomor 1, kolom yang sebelah kiri itu perbuatan. Ya, kolom yang di tengah itu dalil. Kolom yang ada di sebelah kanan yang benar bagaimana solusinya. Nah itu ya. Baik, nomor 1 dilihat. Berkumpul untuk membaca Al-Quran bersama-sama dengan satu suara. Ya, paham maksudnya kira-kira ini? Kumpul, baca bareng-bareng dengan satu suara. Contoh,
Al-Quran kan 30 juz. Saya sak juz, Pak Harto juz nomor 2, Pak Gede juz 3, Pak Dedi juz 4, Pak Syaiful juz 5, dan seterusnya. Ya, lalu baca sama-sama. Nah, itu gimana itu hukumnya? Nah, dilihat sekarang tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. Terus yang benar adalah satu. Yang pertama, yang benar ini. Nah, di situ tidak ada, di kolom itu kosong soalnya. Ya, kalau tidak cukup pakai kertas sendiri nanti. Nomor 1, masing-masing baca Al-Quran, masing-masing baca Al-Quran sampai khatam. Jadi yang benar itu tiap orang baca Quran sampai khatam. Itu yang benar. Tuh. Saya baca sendiri, Pak Harto baca sendiri. Ya, jadi tidak bareng-bareng gitu ya. Baca sendiri. Dan itu yang paling kuat. Itu yang paling afdol. Ya, itu yang paling utama. Baca sendiri-sendiri sampai khatam. Jadi misalnya kita punya target bacaan one day one juz. 1 hari 1 juz. Ya, maka itu kita baca sendiri-sendiri. Ya, baik, kita lanjutkan. Nomor 2. Yang nomor 2 yang benar, 1 orang baca Al-Quran, yang lain mendengarkan. 1 orang baca Al-Quran, yang lain mendengarkan. Itu boleh. Boleh itu. Tidak apa-apa itu. Contoh, saya baca Al-Quran, yang lain Bapak Ibu mendengarkan. Saya baca sak juz. Yang lain cuma nyimak bacaan saya. Setelah itu selesai. Itu boleh. Tidak apa-apa. Yang nomor 3 adalah ya, ada beberapa orang yang kumpul. Nah, ini seperti darusan gitu itu. Setiap habis tarawih kan gitu ya. Ada beberapa orang yang kumpul kemudian dibagi. Misalnya 1 juz 10 orang. Nih ada 10 orang. Saya, Pak Harto, Pak Gede, Pak Dedi, dan seterusnya. 10 orang. Lah Bapak Ibu kan tahu 1 juz itu kan 10 lembar. 10 juz itu 10 lembar. Saya 2 lembar. Misalnya, atau saya 1 lembar. Pak Harto 1 lembar. Berarti 1 lembar itu 2 halaman. Bolak-balik. Ya, Pak Gede 1 lembar, bolak-balik, dan seterusnya. Berarti 10 lembar, hatam 1 juz. Besok juz kedua, 10 orang lagi. Boleh Ustadz begini? Boleh, menurut jumhur ulama. Boleh. Gak apa-apa. Paham maksudnya di sini ya? Misalnya lagi, yang datang 5 orang. Kita punya target hari ini kita hatamkan sak juz. Yang datang 5 orang, berarti 2 lembaran. Saya 2 lembar, ya Pak Agus 2 lembar, semuanya 2 lembar, 5 orang. Berarti hari itu hatam. Jadi saya baca, yang lain nyemak. Baru setelah saya baca, yang samping saya baca. Ya kayak tadarusan sekarang ini. Ya, cuman kesalahannya pakai pengeras suara itu aja. Ya, jadi intinya boleh itu, boleh. Itu nomor 3. Yang nomor 4, lah ini yang tidak boleh. Nomor 4, baca Al-Quran dengan bersama-sama satu suara. Ya. Jadi manggil 30 orang anak yatim atau 30 anak pondok pesantren. Masing-masing anak dikasih 1 juzan. Lalu baca sama-sama. Jadi hari itu tuntas. Ya paling sekitar tidak sampai 1 jam tuntas. Tapi kan ini tidak bisa 30 juz. Lalu masing-masing mereka itu baca sendiri-sendiri. Ya, maka yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Jadi yang ada tuntunannya nomor berapa saja tadi? Nomor 1 sampai nomor 3. Yang afdol nomor berapa? Yang afdol nomor 1. Baik. Nomor 2 sekarang. Nomor 2. Berdoa setelah khatam Al-Quran. Ya, jadi habis khatam baca doa. Allahumma arhamni bil Quran. Ya, waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudan wa rahmah.
Bahkan saya mau tanya, panjenengan yang punya Al-Quran yang nggak ada artinya, kira-kira doa itu ada di bagian belakang sendiri tidak? Ada. Ya, Allahumma ja'al dan Allahumma arhamni bil Quran dan seterusnya. Ternyata Bapak Ibu, doa itu bersumber dari riwayat hadis yang mu'dol. Mu'dol itu hadis yang sanadnya terputus. Jadi tidak sahih. Lah terus yang benar bagaimana? Yang benar doa setelah baca Quran, hatam ndak hatam, yang penting setelah baca Quran doanya seperti kafaratul majelis. Cuman begini bunyinya. Biasanya panjenengan kalau baca kafaratul majelis gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, kan gitu ya, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tidak, ini begini bunyinya, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Jadi nggak pakai asyhadu, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mirip persis, cuman bedanya nggak ada lafaz asyhadu. Biasanya gimana kafaratul majelis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Lah ini enggak ada asyhadu. Ya, langsung la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat An-Nasai. Dalam kitab Sunan An-Nasai Al-Kubra. Nah, itu ya. Baik. Kita lewati aja, riwayatnya sahih, riwayat An-Nasai, ya. Baik, itu berdoa setelah hatam Al-Quran. Nomor tiga, berkumpul untuk membaca Al-Quran bersama-sama, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati. Banyak enggak yang seperti ini? Banyak. Bagaimana ini? Salah, ya keliru. Nabi tidak pernah ajarkan. Terus yang benar bagaimana? Nah ini agak panjang. Bapak Ibu kalau kepingin tahu yang benar, supaya keluarga kita yang sudah wafat, mereka juga mendapatkan manfaat dari yang kita lakukan, itu tidak perlu kirim Fatihah atau kirim bacaan Quran, nggak perlu. Terus apa yang kita lakukan? Supaya mayit ini juga dapat manfaat. Yang harus kita lakukan, satu, mendoakan ampunan. Nah, itu boleh. Didoakan ampunan. Didoakan, apalagi dia anak, ya. Anaknya jenazah, itu lebih jos itu. Ya, itu langsung diterima. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau bukan anak, maka tidak apa-apa doakan. Misalnya yang meninggal laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Kalau yang meninggal wanita, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha dan seterusnya. Kalau misalnya yang mendoakannya orangnya banyak, dibuat jamaah aja. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waksilhum bil ma'i wassalji wal barad dan seterusnya. Panjang itu ya, baik. Mana dalilnya? Ayo dikasih dalil, mendoakan mereka. Terutama orang tuanya sendiri. Coba Pak Dedi minta tolong Ibnu Majah, nomor asli Pak Dedi. Ibnu Majah, nomor 3660. Ibnu Majah 3660. Ayo, kita dengarkan. Ibnu Majah 3660. Ya. Kolomnya tidak cukup ya itu ya. Tidak cukup, kekecilan kolomnya. Ya pakai kertas. Iya, bawa anu kan, bawa buku kan, iya. Silakan, ayo Pak Denny, baca 3660, silakan. Dari Ibnu Abbas. Ya, coba baca 3660, nomor asli, atasnya 3650, ayo. Ya. 3650. Yang diketik 3660 aja. Iya. Iya. 670 ya atasnya. 3660. Rasulullah tidaklah seorang laki-laki mengurusi beban hidup kedua putrinya. Terus. Kemudian dia berbuat baik kedua-duanya selama terus atau dia kecuali dalam surga. Terus. Udah itu aja. Bisa pakai ini aja deh, begini aja. Nih, udah Oh deh. ini. Nih. Satu kintar itu tadi. Ya betul, baca. Itu kan atasnya 3650. Ya, silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Silakan. satu kintor adalah 12.000 ukiah, Terus. dan setiap satu ukiah lebih baik daripada apa yang ada di langit dan bumi. Baik, poinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Isinya ini, silakan. sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Ada orang tua itu naik ke surga paling tinggi, derajatnya diangkat. Terus lanjut. Kemudian ia akan bertanya, Orang itu tanya, ya, apa pertanyaan orang itu? bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku kok bisa diperlakukan seistimewa ini? Dia merasa amalannya biasa-biasa saja, tapi derajatnya naik ke surga paling tinggi. Apa jawabannya nanti di akhirat? Lalu dikatakan kepadanya, Bistighfari waladika lak. Silakan. itu disebabkan oleh istighfar anakmu untukmu. Baik, itu karena permohonan ampun anakmu untuk dirimu. Istighfarnya anakmu untukmu. Nah, makanya didoakan aja. Tidak perlu dikirimkan bacaan Al-Quran. Ya. Nomor dua. Supaya mayit ini dapat manfaat. Ini masih nomor 3 ya. Perbuatan nomor 3 ini. Kolom nomor 3. Apa itu yang manfaat untuk mayit? Menutup utangnya mayit. Menutup hutang-hutangnya mayit. Ya. Kenapa? Kalau mayit itu masih punya utang, Pak, maka nggak bisa masuk surga. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu penghalang masuk surga, itu hutang, Bapak Ibu sekalian. Hutang. Maka hati-hati, tutup utangnya. Ustadz, yang nutup utangnya orang tua saya, itu asuransi, tetap utang. Karena uangnya siapa yang dipakai nutup mayit itu? Bukan uangmu. Kan kau baru bayar premi 3-4 kali. Lah sisa utangnya sekian ratus juta, siapa? Uangnya siapa yang dipakai? Uangnya orang. Maka Anda tetap punya utang. Loh kalau saya setor, saya tutup. Banknya nggak mau nerima. Karena sudah ditutup, di cover asuransi. Anda sodakokan untuk pembangunan masjid. Niatkan untuk orang tua Anda. Tapi jangan dikurangi nilainya. Karena itu sisa utang orang tua Anda. Itu ya, sekarang enak aja, tutup asuransi, wis aman-aman. Lu uangnya siapa itu? Nggak boleh, masih tetap punya utang mayit itu ya. Jadi mana dalilnya? Bahkan Nabi mengatakan ruhnya mayit terkatung-katung karena utangnya. Ya, guru kita sudah wafat, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, punya buku judulnya Ruh Mukmin Terkatung-Katung Karena Utangnya. Bukunya warnanya biru kalau nggak salah. Penerbitnya Pustaka At-Taqwa. Judulnya persis kayak hadis Nabi. Ruh mukmin terkatung-katung karena utangnya. Nggak bisa masuk surga. Ya, makanya sampai-sampai Nabi mengatakan kulitnya mayit itu panas sampai utangnya mayit ditutupi. Selama belum ditutup, maka kulitnya panas di dalam kubur. Makanya hati-hati dengan hutang ini. Termasuk arisan, Ustadz. Oh iya, arisan itu utang. Arisan itu mau tidak mau juga utang, ya. Oleh karena itu jangan sering-sering kita berutang, apalagi gali lubang, tutup lubang. Orang utang itu cuma boleh 3, katanya ulama. Orang boleh utang pinjam itu 3, tujuannya 3. Yang pertama adalah untuk biaya sakit. Dia utang untuk biaya rumah sakit. Yang kedua untuk makan. Kalau tidak utang tidak bisa makan dia. Yang nomor 3 biaya sekolah. Jadi kalau utang untuk nambah modal usaha, utang untuk konsumtif, ya beli mobil kredit, beli motor kredit, sebaiknya qanaah saja. Merasa cukup dengan apa yang ada. Jangan membebani diri kita dengan sesuatu yang akibatnya kita akan susah nanti pada saat menghadap Allah. Baik. Jadi tidak perlu kita berlebihan gitu ya. Nikmati saja apa yang Allah berikan kepada kita. Baik, mana dalilnya? Sahih targhib wa tarhib. Sahih targhib wa tarhib. Nomornya 1811 jilid 4. Sahih targhib wa tarhib. Nomornya 1811. 1811, maaf. 1811. Ya, silakan Pak Dedi dibacakan ini. Nah, silakan Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Tinggal baca yuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya ruh mukmin itu terkatung-katung karena hutangnya
hingga dilunasi. Loh, ruh mukmin itu terkatung-katung karena utangnya sampai dilunasi. Nomor 3, yang bermanfaat untuk mayit nanti di hari kiamat, menunaikan nadarnya mayit. Ya. Nadar. Ada seseorang nadar. Ya, insya Allah nek omai bapak iki payu, bapak kok kepingin umroh nak. Ya, itu nadar itu. Ya, ternyata rumahnya laku. Begitu rumahnya laku, nadarnya tidak diwujudkan. Ternyata tergiur dengan beli mobil, beli ini, beli mas-masan, ya. Diingatkan sama anaknya, lupa katanya mau umroh, ya, dan seterusnya. Wis gak, wis iki dhisik wae, iki yo butuh soalnya. Nah, itu kalau keburu orangnya meninggal, itu nadar. Orang ini harus kena kafarot karena dia menyelisih nadarnya. Loh, orang menyelisih nadar janji itu ada dendanya, Ustaz. Iya, ada. Dendanya nadar itu sama dengan dendanya sumpah. Dendanya sumpah. Loh, memang dendanya sumpah itu apa? Baik, tak kasih dulu. Coba dalilnya dulu dibaca. Nadar itu harus ditunaikan. Jadi kalau ada orang tua punya nadar, maka anaknya kalau tahu, ya tolong nadarnya ditunaikan. Misalnya orang tuanya, nak kalau ibu nanti sembuh nak, ibu kok kepingin ngasih makan anak yatim, 60 orang anak yatim. Qadarullah ternyata wafat. Anaknya ngasih makan 60 orang anak yatim. Nadar orang tua ditunaikan. Itu nanti enak di alam barzahnya. Sebab kalau tidak ditunaikan, utang itu. Bahaya itu. Ya, mana dalilnya? Coba Sahih Muslim. Nomor asli ya. 1638. Baca. Sahih Muslim 1638. Ayo. Itu nomor asli. Sahih Muslim 1638. Ayo dibaca. Silakan. 1638. Ayo. Atasnya 3092. Ayo silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Ya. Abu Ubaidah pernah meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Silakan. mengenai nazar ibunya yang telah meninggal sebelum ditunaikannya. Nah, ya kan nazar ibunya sebelum ditunaikan. Terus lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apa isi sabdanya? tunaikanlah nazarnya. Tunaikan nazarnya. Nah, itu ya. Terus kalau tidak ditunaikan, bagaimana? Maka kalau tidak ditunaikan, bayar kafarot. Apa kafarot dendanya? Coba dibuka surat nomor 5, Al-Ma'idah. Quran surat nomor 5, Al-Ma'idah. Bapak Ibu kalau pengen tahu kafarotnya sumpah, termasuk kafarotnya nazar, wih merinding Bapak Ibu. Yang pertama suruh bebaskan budak. Besar ini. Ayat 89. Al-Ma'idah ayat 89. Surat nomor 5 Al-Ma'idah ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ya silakan, nggak dengar ya, silakan. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. lanjut. Maka kafarotnya Denda pelanggaran sumpah sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, 10 orang miskin. Terus, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, terus. atau memberi mereka pakaian, Atau ngasih mereka pakaian, 10 orang miskin. Terus. atau memerdekakan seorang hamba saya. Tuh, tambah berat tambahan. Ya, membebaskan budak. Terus. Barang siapa tidak mampu melakukannya, Ternyata semuanya itu tidak mampu. Maka kafarat yang terakhir, maka kafarat
berpuasalah 3 hari. Maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Nah, kan ada orang itu dikit-dikit wallahi demi Allah, tapi ternyata nggak benar. Maka itu kafaratnya itu puasa 3 hari. Lanjut. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. baik, berarti kafaratnya sumpah itu yang pertama membebaskan budak. Yang kedua memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Atau yang nomor 3 adalah puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Ya. Jadi 3 kafarat ini Bapak Ibu sekalian boleh dipilih semampunya. Tidak harus dipilih secara urut, ya. Mampunya puasa, ya puasa. Mampunya ngasih makan 10 orang fakir miskin, ya ngasih makan. Mampunya ngasih pakaian, ya silakan ngasih pakaian. Mampunya membebaskan budak, ya membebaskan budak. Ya, lah ngasih makan itu Ustadz kadarnya berapa? Kadarnya tiap orangnya itu adalah setengah sok. Setengah sok itu 1,5 kilogram. 1,5 kilogram. Kalau 1 sok itu 3 kilo. Kalau setengah sok 1,5 kilo. Nah, Ustadz itu makanan siap saji ataukah sembako? Maka boleh makanan siap saji dengan lauk yang lengkap. Sekali makan Ustadz. Sekali makan, bukan 3 kali makan. Jadi kayak fidyah. Kayak fidyah, mirip kayak fidyah. Fidyah kan sekali makan. Nah itu ya. Ustadz tak kasih sembako lengkap, tak kasih telurnya, minyaknya, dah boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Terus kalau puasa harus urut, enggak. Kalau puasa tidak harus urut, sehari besok lagi, besoknya lagi, enggak. Boleh tidak berurutan. Yang penting niatnya bayar kafarat puasa. Niat bayar kafarat apa tadi? Nadar atau sumpah. Sekarang yang nomor berapa ini? Yang bermanfaat untuk mayit. Nomor 4, melaksanakan wasiatnya. Oh, wasiat. Orang tua wasiat. Ya. Tapi wasiatnya diingat ya. Jangan wasiatnya orang tua yang bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Misalnya dia wasiat, tolong nanti ibu kalau meninggal, tolong, nah mintanya macam-macam, ya, yang melanggar aturan syariat, nggak boleh. Anaknya tidak boleh menjalankan wasiat, yang wasiatnya orang tua bertabrakan dengan Quran dan Sunnah. Nah, mana dalilnya? Anak wajib menjalankan wasiat. Nanti dibaca sendiri, saya kasih dalilnya Al-Baqarah ayat 180. Al-Baqarah 180, wasiat. Ya. Sekarang nomor 5 yang bermanfaat untuk keluarga, untuk mayit, menghajikan mayit, dihajikan. Al-Baqarah 180 tadi. Sekarang menghajikan mayit. Nomor berapa ini? Nomor 5. Ya. Orang tuanya belum haji, sudah daftar keburu qadarullah meninggal, maka anaknya menghajikannya boleh. Kalau tidak dihajikan Ustadz, orang tuanya sudah tercatat mendapat pahala haji. Nah, seperti itu. Ustadz, kalau sekarang daftar berangkatnya 30 tahun sekian. Berapa sekarang? Berapa tahun berangkat? 30 berapa? Hah? Hampir 40? Tidak ada yang tahu ya. Tutup ya. Oh, tutup. Baik ini ya. 30 sekian tahun misalnya ya. Ternyata orang tua berpikir umurku sudah tua. Gak mungkin kayaknya. Diambil lagi dananya, dipakai umroh. Apakah sikap seperti ini dibenarkan? Tidak boleh. Biarkan saja. Nanti insya Allah kalau Allah memberikan rezeki, maka berangkat umroh. Berangkat umroh. Sedangkan haji biarkan tahunnya berjalan. Ternyata qadarullah meninggal, innamal a'malu bin niat. Setiap amal tergantung niatnya. Sudah dapat pahala haji. Sudah dapat ya. Baik, jadi tidak usah diambil dana yang sudah masuk. Kan untuk dapat nomor porsi haji kan berapa? 25 juta. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 6.
Menjalin, dalilnya di mana? Nomor 5 tadi, menghajikan. Dalilnya Abu Dawud, nomornya 1811. Nanti dibaca sendiri aja. 1811. Nomor 6 sekarang. Menjalin silaturahim dengan keluarga dan teman baik orang tua. Jangan diputus. Teman-temannya orang tua jangan diputus. Ya. Lah ini temannya orang tua ini dansa kabeh, Ustaz. Ya apa Ustaz? Ya tetap berbuat baik, jangan ikut dansanya, tapi tetap berbuat baik. Ya, kan ada ya apa itu komunitas apa itu? Salsa. Oh, ya. Komunitasnya itu ya. Jadi menjalin silaturahim ya dengan keluarga dan teman baik orang tua. Keluarga jangan diputus. Kadang-kadang anak itu tidak menjalin kekerabatan dengan keluarga ayah, dengan keluarga ibu. Sampai keluarganya itu berkata, abimu, papamu, biyen niku. Ya. Lah kok kon mutus silaturahim? Ya. Ada enggak yang model-model kayak gini? Ada banyak ya. Seakan-akan nafsi-nafsi sudah. Ya, baik, nggak boleh jalin hubungan kekerabatan, termasuk teman baik orang tua. Biasanya orang tua saya itu Ustadz sebulan sekali itu bantu teman-temannya Ustadz. Temannya meskipun sedikit itu dibantu. Teruskan amal baiknya orang tua, teruskan, jangan diputus. Ya, baik. Makanya ada di masyarakat itu omongan begini. Wis gak koyo bapak biyen. Ya. Oh nek biyen bapak ngene jempol loro. Saiki anake wis babar pisan. Bel Gedes katanya Pak Harto. Ya, nah, itu jangan sampai. Teruskan kebaikan orang tua. Mana dalilnya? Sahih targhib wa tarhib. STWT, Sahih targhib wa tarhib. Nomornya 2506. 2506. Ya. 2506. Ya. Kita dengarkan bersama dari mana itu hadisnya. Sahih targhib wa tarhib jilid 5 ya. Jilid 5 nomornya 2506. Nah, ini silakan Pak Dedi dari Abu Burda radhiyallahu an, baca silakan. Ya, dikecilkan aja enggak apa-apa. Silakan 2506 jilid 5. Ayo. Dari Abu Burda radhiyallahu anhu ia berkata, Iya. pada saat saya tiba di Madinah, Ya. maka Abdullah bin Umar datang kepadaku lalu berkata, Apa kata Abdullah bin Umar? apakah kamu tahu kenapa saya datang kepadamu? Lanjut. Ia menjawab, tidak. Tidak. Terus Ia berkata, apa kata Abdullah bin Umar? saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isinya. barang siapa yang ingin tetap menjalin silaturahim dengan ayahnya di Ya. dalam kuburnya, Nah, silaturahim sama bapaknya dalam kubur, maka hendaklah ia menjalin silaturahim dengan teman-teman ayahnya sepeninggalnya. lah sedangkan Abu Burda itu sahabat dekatnya Umar bin Khattab. Makanya anaknya Umar, Abdullah bin Umar menjalin hubungan dengan Abu Burda tadi itu. Nah, seperti itu ya. Baik, kalau kepingin tetap menjalin silaturahim sama orang tuanya, tolong teman-teman orang tuanya jangan diputus. Sekarang yang nomor 7, bersedekah dengan mengatasnamakan orang tua. Jadi panjenengan kalau sodako, ya, infak sodako, sering-sering diatasnamakan ke orang tua. Loh, ini manfaat untuk mayit. Masukkan uang ke kaleng infak masjid, ya Allah aku niatkan sodako ini ikhlas karenamu dan aku tujukan untuk orang tuaku. Dapat orang tuanya. Ya, termasuk ketika orang tuanya wafat, itu kan banyak tetangga bawa beras. Ya kan, bawa tempat ditutupi serbet, ternyata dalamnya beras. Itu beras dikumpulkan dari tetangga sampai berkuintal-kuintal. Maka sodakohkan, atasnamakan untuk si mayit, dapat pahalanya. Berikan ke panti asuhan, oh dapat itu. Ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Bersodakoh dengan mengatasnamakan orang tua. Ya, termasuk baju-baju peninggalannya mayit, ya, jangan disimpan, nanti menyebabkan sedih berkepanjangan. Sodakohkan, oh seperti itu, ya. Baik, kita lanjut. Dalilnya di mana? Sahih Muslim, nomornya 1634.
1634 Sahih Muslim. Sahih Muslim 1634. Ya, Sahih Muslim. Ya ini. Oh mohon maaf 1630. 1630 baca. Ya, klik aja anunya. Jangan diklik itunya. Ya. 1630. Sudah kan? Ya, silakan baca. 1630. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poso. Silakan. Ayo baca. Silakan. Ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta. Terus. Namun dia tidak memberi wasiat terhadap harta yang ditinggalkannya. Lanjut. Dapatkah harta itu menghapus dosa-dosanya? Ya. Jika harta tersebut saya sedekahkan atas namanya. Nah, tak atas namakan. Lanjut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ya. ya. Ya, dia juga dapat. Lah kalau bukan hartanya orang tua, hartanya anak juga dapat. Boleh, bisa. Sekarang nomor 5. Sekarang perbuatan nomor 5. Perbuatan nomor 5. Nomor 4. Mohon maaf, nomor 4. Kolom nomor 4. Membaca Al-Quran sebelum sholat dengan pengeras suara. Ada nggak yang seperti ini? Ada ya. Biasanya kan dibacakan Al-Quran di masjid-masjid dengan pengeras suara. Bagaimana ini? Tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sehingga solusinya tidak perlu dilakukan. Hanya itu saja jawabannya. Tidak perlu dilakukan. Karena nggak ada contoh dari Nabi SAW. Nomor 5. Membaca surat Al-Fatihah setelah sholat fardu. Baik dilakukan sendiri-sendiri maupun berjamaah. Kan ada orang itu habis sholat baca surat Al-Fatihah. Ternyata tidak ada satu dalil yang sahih. Nabi mengajarkan zikir ba'da sholat itu membaca surat Al-Fatihah. Lah terus yang benar bagaimana? Yang benar adalah berzikirlah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Bagaimana zikirnya Nabi setelah sholat? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta yadal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Baru khusus maghrib sama subuh. Subuh sama maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pakai yuhyi wa yumitu 10 kali. Subuh 10 kali, maghrib 10 kali. Setelah itu kemudian dilanjutkan. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Lalu ditutup. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai. Khusus subuh ada tambahan, subuh tok ada tambahan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Selesai. Enggak ada Al-Fatihah. Enggak ada Al-Fatihah ya. Jadi seperti itu. Jadi meskipun ini sholat sendiri, maka tidak ada bacaan Al-Fatihah zikirnya. Nomor 6. Nomor 6. Membaca surat Al-Fatihah setiap kali menutup doa. Setiap kali menutup doa. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. Ya, ada ndak? Ya, maka ini tidak
Ada contoh dari Nabi sehingga jawabannya tidak perlu dilakukan ya, termasuk buka acara. Mari Bapak Ibu sekalian, acara pada pagi hari ini kita buka dulu dengan umul kitab suratul Fatihah dengan harapan ya baru khususan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. Nah, ya. Jadi membuka itu cukup dengan bacaan tasmiyah Bismillah ya, dan menutup acara itu dengan kafaratul majelis ya. Baik, kita lanjutkan. Itu tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut sekarang yang nomor berapa? 7. Ustadz, bukannya Al-Fatihah itu pembuka, artinya surat pembuka. Iya, pembuka Al-Quran, bukan pembuka acara. Ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Nomor berapa? 7. Kolom nomor 7, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Contohnya sehari hatam. Mulai subuh dibaca, biasanya selesaikan asar. Ya, bagaimana ini hukumnya? Langsung ngebleng 1 hari hatam. Maka jawabannya tidak ada riwayat yang sahih. Justru yang ada, ayo Pak Dedi dibuka Abu Dawudnya. Nomor 1390. Nah, kasih yang benar bagaimana? Yang benar Abu Dawud 1390. Yang benar itu Abu Dawud nomor 1390. Silakan baca yang keras. Abu Dawud 1390. Silakan. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu dia berkata, Silakan. wahai Rasulullah, berapa lamakah aku harus menghatamkan Al-Quran? Ulang lagi pertanyaannya itu. Wahai Rasulullah, Ya. berapa lamakah aku harus menghatamkan Al-Quran? Apa jawabannya Nabi? Beliau bersabda, dalam 1 bulan. 1 bulan. Sebulan sekali hatam. Berarti 1 hari 1 juz. Terus apa katanya Abdullah bin Amr bin Al-As? Karena dia merasa kuat, minta dikurangi jumlah harinya. Minta dikurangi. Lanjut. Abdullah bin Amru berkata, Ya. sesungguhnya aku bisa lebih dari itu. Aku bisa lebih. Maksudnya kurangi jumlah harinya. Lanjut. Maka Rasulullah pun bersabda, Ya. jika demikian, bacalah Al-Quran hingga khatam dalam 7 hari. Ya sudah. Kalau kamu kuat, nek awakmu mampu, ya sepekan sekali hatam Quran. Minta dikurangi lagi. Kurangi lagi. Aku saya kuat. Ya, hebat ini. Lanjut, teruskan. Silakan. Abdullah berkata, Ya. aku masih dapat menyelesaikannya lebih dari itu. Loh, terus lanjut. Beliau bersabda, Silakan. tidak akan dapat memahaminya orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ulang lagi, tidak akan memahaminya. Silakan. Tidak akan dapat memahaminya orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Berarti batas minimal hatam Quran 3 hari. Berarti 1 hari berapa juz? 10. Sanggup kira-kira Bapak Ibu? Ya. Iku kerja apa gak kerja Ustaz? Ya. Ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi lo Ustaz sebentar. Kalau tadi dikatakan tidak boleh 1 hari hatam, minimal 3 hari sekali, itu minimal sudah. Jangan dikurangi lagi. Lalu bagaimana dengan Imam Syafi'i rahimahullah? Hatam di bulan Ramadan 60 kali. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 30 kali. Seorang tabi'in bernama Qatadah itu kalau di bulan Ramadan setiap 3 hari sekali hatam. Khusus 10 hari terakhir hatam tiap malam hatam. Bagaimana itu? Katanya ulama, itu karena memanfaatkan momennya momen Ramadan, gak apa-apa. Tapi selain Ramadan, kembali hukum asal. Sebulan sekali, atau boleh 10 hari sekali, ada riwayat begitu. Boleh sepekan sekali, boleh 3 hari sekali. Terakhir minimal. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ke 8. Itu kalau bacanya lancar, kalau enggak bacanya enggak lancar, ya itu ya. Insya Allah berapa lama selesainya? Ya. Iya, baik. Tapi meskipun enggak lancar, terbata-bata, katanya Nabi mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. Kalau lancar, katanya Nabi, orang yang mahir baca Quran itu diikuti oleh malaikat yang mulia. Kemana aja diiringi dia. Itu. Ya, tapi kalau tidak lancar dapat pahala 2. Masya Allah. Si tetap oleh pahala. Makanya tidak ada alasan untuk orang tidak baca Quran. Baik, sekarang kita lanjut nomor
8. Menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Tak boleh. Lihat keterangannya, kolom yang berikutnya. Sekalipun benar, namun tetap dianggap salah. Dia menafsirkan Al-Quran ternyata benar. Itu katanya Nabi, tetap dianggap salah. Kenapa? Karena menafsirkan Quran harus mengikuti penafsirannya para sahabat. Kan ada orang itu mungkin pintar bahasa Arabnya, mengetahui uslub-uslub bahasa Arab, ya, sehingga penafsirannya pas, cocok. Itu kata Nabi tetap dianggap salah. Bener loh ini, dianggap salah. Kenapa? Karena tidak mengikuti kaidah penafsiran para sahabat. Kenapa kok harus ikut penafsiran para sahabat? Karena para sahabat hidup saat Jibril turun. Jibril turun, sahabat hidup. Jadi mereka yang paling tahu ayat ini kronologis turunnya ayat kenapa, latar belakang turunnya ayat, cara menerapkannya bagaimana, maknanya apa, mereka paling tahu. Jadi kembalikan. Ustadz bisa ngasih contoh orang zaman sekarang yang menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri, opininya. Banyak. Contohnya, dia mengatakan katanya jilbab itu tidak wajib. Jilbab itu budaya Arab. Padahal ini punya buku, ya, buku tafsir. Ya, apa nama tafsirnya? Ya, Al-Misbah. Ya, membumikan Al-Quran, ya, terus mengatakan Al-Quran mengajarkan kita bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada non-Muslim. Loh, coba. Ya, itu karena pakai opini, pakai akal. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, mana dalilnya, bantahannya? Dalil, ayo Tirmidzi. Tirmidzinya dibuka, Sunan Tirmidzi, nomornya 2952. Tirmidzi 2952. Dari sahabat Jundab bin Abdullah radhiyallahu an, 2952. Ayo, baca Tirmidzi 2952. Silakan. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, silakan. Jundub bin Abdullah radhiyallahu an ia berkata, Silakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Silakan. barang siapa mengatakan tentang Al-Quran dengan pendapatnya, Nah, menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya. Terus? maka dia tetap salah, walaupun pendapatnya benar. No, tetap salah, meskipun itu benar. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang nomor berapa? 9. Suka memperdebatkan ayat-ayat Quran. Gak usah Bapak Ibu. Gak usah Al-Quran itu dijadikan ajang debat. Yang penting kita sampaikan dalilnya, ayatnya. Adapun jika dia tidak menerima, maka doakan orang itu dapat hidayah. Gak usah gontok-gontokan debat masalah ayat Quran. Gak usah. Sampaikan, ini ayatnya, ini keterangannya ulama. Dan seterusnya. Kalau masih dibantah juga, ya sudah, doakan. Tinggalkan. Karena Islam ini tidak dibangun dengan debat. Islam ini agama ilmiah. Tunjukkan dalil, ditolak, doakan. Kalau diterima, alhamdulillah. Berarti dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim. Dibuka. Tidak boleh debat dengan Al-Quran, nggak boleh. Sahih Muslim nomor 2666. 2666. 2666. Ayo dibaca. Silakan. Silakan. Ayo. Baca Pak Dedi, ini ada 27 ini. Silakan, baca. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ia berkata, Puasa tidak menjadikan kita melambat ya. Ya, Ramadan itu on track dan on trend. Ya, gitu ya. Seperti itu. Silakan baca, ayo. di pagi hari aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Lalu terdengar ada 2 orang sahabat yang berselisih tentang ayat Al-Quran. Nah, ribut masalah ayat Quran. Lanjut. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui kami dalam keadaan marah seraya bersabda, Nabi marah. Nabi marah. Apa kata Nabi? sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dahulu celaka karena mereka berselisih tentang isi Alkitab. Innama halaka man kana qablakum biikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu binasa, celaka lantaran mereka suka debat dengan ayat Quran. 10. Mencari dunia dengan Al-Quran. Nggak boleh, hukumnya haram. Menjual Al-Quran. Nggak boleh.
mencari dunia dengan Al-Quran, tidak boleh. Kan ada sebagian qori, ya, sebagian qori termasuk ustadz itu kalau diundang, itu pasang tarif, ya. Jadi kalau manggil saya itu sekian, belum hotelnya, belum pesawatnya, ya. Seperti itu. Terus kemudian manggil seorang ustadz, kalau 1 jam itu sekian, ya. Hotelnya ini, ya. Terus kemudian akomodasinya ini. Terus saya kan naik pesawat nih. Kalau naik pesawat kan otomatis saya sendiri. Di bangku pesawat itu kan 3 baris. Lah daripada nanti ditempati perempuan apalagi auratnya terbuka, tolong yang 2 ini dipesan sekali untuk saya. Jadi biarkan kosong. Cek soroi nyeluk ustaz ini. Ya. Soroi. Iya. Umat dipelosoro ini namanya. Wah, ini namanya menjual Al-Quran. Dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih, selesai, ikhlas karena Allah. Ya, yang diniatkan surga. Niat ke surga aja. Ya, saya melakukan ini, saya pengen surganya Allah. Nggak bisa diukur dengan jutaan rupiah, nggak ada ukurannya. Surga, bayangkan. Nah ini dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, apa ini tidak boleh menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Baik, mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Dalilnya riwayat Imam Ahmad. Nomornya 14986. 14986. Satu 14986. Silakan baca. Dari Abdurrahman bin Shibl radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya. bacalah Al-Qur'an, Ya, janganlah kalian makan dengannya, nggak boleh makan dengannya. Terus, jangan pula memperbanyak harta dengannya, jangan pula memperbanyak harta dengannya. Nggak boleh. Kecuali jika dia tidak mengharap dan tidak meminta. Ya, terus lanjut. jangan terlalu kaku, Terus. dan janganlah berlebihan di dalamnya. Nah, jangan berlebihan dalam menafsirkan Al-Quran atau ketika membaca Al-Quran. Kita lanjut. Nomor 11. Membaca Al-Quran di kuburan. Ini tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi. Ya, justru yang sahih itu adalah, silakan dibuka Sahih Muslim. Nomornya 780. Itu yang benar itu, Sahih Muslim 780. Ayo dibaca. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Ya, atasnya 1300. Ya. Ya. Silakan baca 780 Sahih Muslim. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya. janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Tuh, ulang lagi, jangan jadikan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kuburan itu identik sepi, kuburan itu identik angker, menyeramkan. Rumah kita, kata Nabi, nggak boleh dijadikan layaknya kuburan. Supaya rumah kita nggak kayak kuburan, lanjut, silakan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti bacanya di kuburan atau di rumah itu Pak Dedi? Di rumah. Ya, baca Al-Quran itu di rumah supaya setan tidak lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabir innasyaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Baik, setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Saya mau tanya, Al-Quran itu di rumah dibaca atau dipajang? Hah? Iya toh, ini Pak Harto jawab dipajang ini. Iya Pak Harto ini, iya. Dibaca apa dipajang? Dibaca, bukan dipajang ya. Makanya meskipun ayat kursi besar ya, ada kursi. Di atas saya nih ayat kursi ya. Itu maka tetap harus dibaca ya, harus dibaca ya. Baik, kita lanjutkan. Bahkan di kuburan itu bukan baca Quran. Di kuburan itu membacakan salam dan
Gimana salamnya? Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Terus mendoakan mereka, tapi harus ingat, harus tahu, kalau mengucapkan salam assalamualaikum itu ngadep kuburan, tapi ketika doa untuk mereka ngadep kiblat. Jadi begitu kita mendoakan nas'alullahu lana walakumul afiyah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afim, itu ngadep kiblat, nggak boleh ngadep ke kuburan. Ya salam ngadep mayit kuburan, tapi doa ngadep kiblat. Baik, wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang kita lanjutkan nomor 12, menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Wah ini 12, menjadikan Al-Quran sebagai jimat, misalnya dengan mengalungkan di leher atau di bagian tubuh lainnya. Contoh lagi misalnya, Bapak Ibu sekalian, apa ini? Astagfirullahaladzim, ditaruh di kertas terus ditaruh di ikat pinggang. Untuk pelaris misalnya, atau buntelan-buntelan kecil ditaruh di pojok-pojok rumah. Itu ya, ini tidak diperbolehkan. Ini namanya penyalahgunaan fungsi Al-Quran. Ya, lah supaya barokah, Bapak Ibu kalau kepingin barokah, hidup barokah, itu bukan dijadikan jimat. Tak tunjukkan ayatnya. Hidup Anda berkah, umur Anda berkah, rezeki Anda berkah, usaha Anda berkah, anak keturunan Anda berkah, rumah tangga pernikahan Anda berkah. Itu bukan dijadikan jimat. Ya, apa itu? Ayo dibuka, tak kasih tips. Surat nomor 38 ayat 29. Ayo. Surat 38. Sot. Surat 38 ayat 29. Ya, surat Sot. Ayo. Loh, sudah kan tadi 29 Pak Arto. Ya, surat 38 ayat 29. Loh, jelas sekali kan? Silakan. Kitab Al-Quran. Ya, silakan. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Loh, penuh berkah. Al-Quran itu kitab barokah. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad itu penuh berkah. Supaya berkah, apa yang harus dilakukan? Silakan. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Loh, ya diwoco, bukan dijadikan jimat. Terus lanjut. Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi dibaca. Kita lanjutkan sekarang nomor 13, bahkan termasuk syirik yang tadi itu ya. Bagian dari syirik ya. Nomor 13, menulis Al-Quran di atas kertas, kemudian mencelupkannya ke dalam air untuk diminumkan kepada orang yang sakit. Ada enggak model gini? Quran ditulis di kertas, terus kemudian dicelupkan di air, diminumkan kepada pasien. Itu sebagai metode ruqyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi tidak pernah mengajarkan metode ruqyah seperti ini. Ya, lah terus yang benar gimana? Yang benar adalah yang benar ini satu, yang benar. Membacakan Al-Quran kepada orang yang sakit lalu meniupkan ke tubuhnya. Anda baca misalnya ayat kursi, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Terus Anda tiupkan di tubuhnya orang itu. Ya, terutama bagian tubuhnya yang sakit. Misalnya yang sakit bagian kaki, Anda tiupkan ke tubuhnya itu. Tapi kemudian jangan ustadznya sakit, ibu-ibu yang niup, jangan. Ya, waras ini, waras. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini misalnya sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, ya, atau ibu-ibu dengan ibu-ibu, wanita dengan wanita, atau suami istri boleh, atau mahramnya yang lain, mahramnya. Lah itu boleh ditiupkan ke tubuhnya orang itu. Mana? Apa ini tanganmu yang sakit? Misalnya ayahnya nih, bilang sama anaknya, yang ini Pak, baik, bacakan aja ayat kursi, atau sebagian surat Al-Baqarah terus ditiupkan. Ditiupkan, boleh, nggak apa-apa. Itu ada itu. Mana dalilnya? Dalil metode meniupkan ini bukan di air lo ya. Niupkannya bukan di air lo ya. Di tubuhnya orang. Di tubuhnya orang. Bukan di air. Ya. Bukan.
Loh lah ya itu yang salah. Ini kita bicara yang benar ya. Baca ditiupkan ke tubuh. Nah, tubuh ya. Mana dalilnya? Ayo Sahih Muslim 2053. Sahih Muslim 2053. Oh, ini Ini nih, pakai ini. Cetakan terjemahan. Bukan nomor asli. Ayo. Sahih Muslim 2053. Baca. Silakan. Sahih Muslim 2053. Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Ya, apabila salah seorang istri Rasulullah SAW sakit, ya, beliau tiupkan kepadanya surat-surat muawizat. ya, Maka tatkala beliau sakit hampir meninggal, ya. kutiupkan pula kepadanya dan kusapukan tangannya ke tubuhnya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang seperti ini boleh ditiupkan ke tubuhnya orang sakit. Terus yang kedua, yang benar membacakan Al-Quran di atas air, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit, tapi tidak ditiupkan. Jadi cukup gelas ada airnya, dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya surat Al-Baqarah, ya langsung diminumkan, tidak pakai ditiup-tiup. Nggak pakai, karena sesuatu yang kita tiupkan itu kotoran. Makanya orang itu tidak boleh meniup makanan, itu nggak boleh yang masih panas, itu nggak boleh, ya seperti itu. Jadi itu yang dibenarkan. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang lanjut nomor 14. Nah ini banyak ini nomor 14. Mengakhiri bacaan Al-Quran dengan Sadaqallahul Azim. Kalau habis baca Quran, baca ini Bapak Ibu kurang tepat Bapak Ibu. Tidak ada contoh. Bacaan ini boleh Anda baca, tapi bukan selesai baca Quran. Saya ulang ya. Sadaqallahul Azim itu boleh Anda baca, tapi bukan ketika selesai baca Quran. Contohnya, bolehnya di mana? Sadaqallahul Azim itu kan artinya Maha benar Allah yang maha agung. Maha benar Allah yang maha agung. Contoh. Ya, Anda misalnya melihat keindahan alam. Atau misalnya Anda melihat sesuatu yang di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan. Begitu Anda setelah melihat, Anda katakan Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dan dialah yang maha agung. Ternyata yang Allah beritakan itu benar-benar terjadi. Itu bukan setelah baca Al-Quran. Lah terus setelah baca Al-Quran itu apa? Setelah baca Al-Quran itu membaca kafaratul majelis. Itu tadi ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 5. Nomor 15, mencium mushaf Al-Quran, baik dilakukan sebelum maupun sesudah membacanya. Ada enggak orang itu ngambil Al-Quran dicium dulu? Ada ya? Ada. Berkah. Ya, berkah tadi yang dibaca Pak Harto dengan menghayati ayat-ayatnya, bukan menciumnya. Nah, ya. Terus setelah baca Quran biasanya dicium lagi terus ditaruh di rak. Ya, ada ya. Baik. Jadi yang seperti ini adalah tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat, bahkan tabi'in, bahkan meskipun Al-Quran sudah dibukukan, para tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukannya. Jadi cukup membaca, mempelajari. Mencium itu bukan Al-Quran yang dicium, istri itu dicium. Ya, nah, itu. Baik, nomor 16. Ya, 16. Menutupi jenazah. Jadi yang benar nomor 15 itu apa yang benar? Membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Itu yang benar. Itu yang benar nomor 15 itu. Membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Jadi bukan mencium. Bukan. 16. Menutupi jenazah dengan kain penutup yang bertuliskan ayat Quran. Ayo. Pernah lihat kain penutupnya jenazah itu? Ada enggak? Keranda. Ada ayat Qurannya enggak? Apa itu? Ayat Quran apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada juga yang kalau tidak salah
ini surat Al-Baqarah itu ya. Apabila tertimpa musibah, maka mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada menukil ayat itu. Al-Baqarah ayat 155 itu. Al-Baqarah 155. Maka ini yang benar adalah kainnya polos saja. Karena di zaman Nabi penulisan Arab sudah terjadi. Tapi tidak pernah nutupi keranda, nutupi mayit dengan kain bertuliskan huruf Arab atau bertuliskan ayat Quran. Jadi cukup yang benar, cukup dengan kain polos saja. Makanya tim perawatan jenazah kita, Masjid Nurul Sunnah, itu memang sudah kita atur dari awal ngikuti petunjuk Nabi. Kainnya hijau polos. Ya, seperti itu. Baik. Tidak harus hijau. Di Makkah Madinah coklat ada. Ada coklat, ya. Itu kalau Syiah hitam. Kita lanjutkan 17. Membacakan surat Yasin di depan jenazah, di kuburan maupun di rumah yang ditujukan untuk mayit. Nah, ya. Jadi orang mau meninggal dibacakan surat Yasin. Ketika sudah meninggal, jenazah masih di rumah, dibacakan Yasin. Jenazah sudah dikubur 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, juga dibacakan surat Yasin. Maka ini ternyata tidak ada riwayat yang sahih. Kalau tidak salah, Ustadz Yazid rahimahullah itu punya buku judulnya Fadilah Yasin. Di dalamnya 17 hadis tentang keutamaan surat Yasin. Membaca surat Yasin itu semuanya palsu dan dhaif. Jadi ini tidak ada, yang sahih tidak ada. Ya, baik. Kita tidak melarang orang hafal surat Yasin. Toh itu juga Al-Qur'an. Ya, tapi dengan membacanya pada waktu-waktu tertentu. Ya, acara-acara tertentu lah itu butuh mendatangkan dalil. Nah, itu maksudnya. Baik, jadi caranya gimana Ustadz? Nggak perlu dibacakan Yasin, caranya adalah persis seperti yang panjenengan tulis kolom nomor 4 tadi. Apa saja yang dilakukan? Kolom nomor 4 untuk mayit. Kolom nomor 4 apa nomor 3? Oh nomor 3, maaf. Ya kolom nomor 3 maksud saya. Kolom nomor 3, mendoakan mayit, menutupi utangnya, menunaikan nadarnya, menunaikan wasiatnya, ya, menghajikannya, nah itu, mengumrohkannya termasuk. Silaturahim, ya. Kita lanjut, nomor sekarang 18. Membuka acara nikah, ceramah, seminar, dan lain-lain dengan membaca surat Al-Fatihah. Bahkan dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Ini juga tidak ada riwayat. Yang benar langsung memuji Allah. Jadi membuka acara itu, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau Innal Hamdalillah, atau Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Boleh, seperti itu ya. Jadi bukan dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian, ya, sareng-sareng bawa suratul Fatihah. Okay. Mugi-mugi acara, nah kan gitu biasanya ya, lancar, ya. Baik, jadi ini tidak ada tuntunan Bapak Ibu sekalian, tidak ada petunjuk. Nomor 19, menamai surat-surat dalam Al-Quran dengan as-suwar al-munjiyat, surat-surat penyelamat. Jadi suwar al-munjiyat itu surat penyelamat. Biasanya yang dijuluki surat penyelamat itu adalah, biasanya Anda lihat itu, surat Al-Kahfi, terus apa lagi? Surat As-Sajdah, terus Yasin, terus apa lagi? Fusilat, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Hasr, dan Al-Mulk. Ya, baik. Yang benar itu Bapak Ibu, lah ini. Yang benar, ayo. Sekalian saya pengen menguji kemampuan Bapak Ibu seputar Al-Quran. Yang benar itu, nomor 19 itu adalah memberi nama dengan nama-nama yang Nabi sebutkan. Contohnya, ada surat dijuluki dengan ayat kursi. Surat apa itu? Ayat kursi itu. Jangan Al-Baqarah.
Betul, Al-Baqarah ayat 255. Lagi, ini yang benar ini. Ada surat dijuluki Zahrawain. Zahra itu bunga, wain itu dua. Zahrawain dua kuntum bunga. Surat apa itu julukannya? Ayo, nggak pernah dengar ya, Pak Dedi. Sahih Muslim. Nomornya 771. Cepat dikit. 771. Nih, Zahrawain. Bagus ini. Ya. Zahra itu bunga, wain itu dua. Zahrawain dua kuntum bunga. Yang keras Pak Dedi. Yang keras. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. 771 Sahih Muslim. Silakan. Ayo. Dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. bacalah Al-Qur'an Terus. karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat Lanjut. nanti. Ya. Bacalah Zahrawain, Apa itu? yakni surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Oh, itu ono. Ya kalau yang tadi tidak ada. Ya, ini yang jelas-jelas saja lah. Sing ono dalili gitu loh. Zahrawain itu Al-Baqarah dengan apa tadi? Ada lagi saya tanya cepat. Ada surat dalam Al-Qur'an dijuluki Tabarok. Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Al-Muluk. Ada lagi dalam Al-Qur'an itu surat dijuluki Al-Mani'ah. Ayo. Al-Mani'ah, Al-Munjiyah, surat penyelamat, surat pembebas. Penyelamat. Ayo. Apa? Al-Muluk. Iya, tetap Tabarok. Iya, tetap. Karena surat Al-Mani'ah, Al-Munjiyah itu penyelamat azab kubur, yaitu Al-Muluk. Ada lagi dalam Al-Quran ada surat dijuluki Bani Israel. Al-Isra, betul. Ada lagi dalam Al-Quran dijuluki surat Ghafir. Ayo, surat Ghafir. Surat apa itu? Kok tahu aku ya? Surat apa itu ya? Ayo. Surat apa? Al-Mu'minun apa Al-Mu'min? Al-Mu'min. Surat nomor 40. Ya, lagi. Dalam Al-Quran ada surat dijuluki Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat. Hah? Al-Ikhlas. Jangan kul 3. Apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Betul. Al-Mu'awwidzat. Ada lagi. Dalam Al-Quran dijuluki surat itu Al-Baro'ah. Apa Bu? Betul, At-Taubah ayat 1, Baro'atu. Masya Allah ibu-ibu ya. Al-Baro'ah surat nomor 9. Ada lagi, dalam Al-Quran dijuluki surat Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain. Oh. Apa? Al-Falaq sama An-Nas. Al-Ikhlas nggak masuk. Kalau Al-Ikhlas dimasukkan namanya Al-Mu'awwidzat. Ya, lah ini kan pakai tain. Al-Mu'awwidzatain. Tain itu dua. Ya, berlindung dari dua. Doa perlindungan. Ada lagi dalam Al-Quran dijuluki Ummul Quran. Al-Fatihah. Sapal kabeh iki ya. Ummul Quran, Ummul Kitab ya. Terus ada lagi terakhir. Nah, ini yang bisa berangkat umroh. Ini kalau bisa berangkat umroh ya. Dengan catatan sudah terdaftar di travel tersebut ya. Baik, surat apa yang dijuluki dengan An-Ni'am? Surat An-Ni'am. Ayo. An-Ni'am. Ayo. Umroh. Atungan umroh. Ayo, surat apa ini? Pokoknya wis tak kasih clue, karena sudah tak kasih clue maka umrohnya hilang ya, batal ya. Apa itu? Surat ini diterjemahkan dengan surat Lebah. An-Nahl. An-Nahl itu suratun ni'am. Surat yang isinya penuh dengan kenikmatan. Jadi bukan Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib, bukan, tapi An-Nahl. Baik, wallahu alam. Sekarang nomor berapa? 20. Menggantungkan hiasan bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an di rumah atau lainnya, baik berupa sulaman maupun lainnya. Termasuk di mobil ada enggak yang digantungkan di kaca mobil?
Ada. Boleh apa tidak ini? Jawabannya tidak ada petunjuk dari Nabi. Ya. Nah terus caranya gimana? Caranya adalah supaya rumah kita berkah, dibacakan Al-Quran. Jadi Quran bukan dipajang, bukan dijadikan nada dering handphone juga. Ya, dipajang. Bukan dipajang, bukan dijadikan nada dering, bukan, tapi dibaca. Ya, dibaca. Lanjut 21. Mengalungkan Al-Quran di dada sebagai perhiasan atau lainnya tidak perlu dilakukan. Nah, perlu. 22. Bersumpah dengan Al-Quran. Ada enggak suami nyumpai istrinya pakai Al-Quran? Jadi Quran itu dipegang, ayo sumpah. Ya, tak sumpah kon Al-Quran. Oh, jadi pakai Quran. Biasanya pejabat pakai apa sumpahnya? Al-Quran ya. Presiden juga ya, pakai sumpah Al-Quran ya. Maka ini tidak perlu dilakukan. Cukup kalau mau bersumpah pejabat demi Allah. Saya berjanji, ya begitu ya, demi Allah, ya, saya memiliki tekad yang kuat, demi Allah, sumpah aja, pakai nama Allah, jangan dengan Al-Qur'an. Ya, kadang-kadang suami bilang sama istrinya, ayo, tanganmu di atas Quran, tak sumpah, nek, memang kamu ndak bojo, kamu jujur, ayo, tak sumpah Quran. Oh jangan, ndak boleh, ini ndak sah sumpah kayak ini. Cukup aja suaminya bilang, ayo coba sebut nama Allah, nyumpah demi Allah, ya. Nah, kan seperti itu. Jangan sumpah-sumpah yang lain. Ada sumpah itu sumpah pocong. Ada lagi sumpah itu pakai demi Tuhan. Ada lagi aku sumpah wani metu Islam. Ada enggak yang kayak gini? Ya, kafir aku nek anu. Duduk umati Muhammad aku. Ada ya kayak gini ya. Itu enggak boleh. Itu kalau dia salah itu maka keluar betulan dari Islam. Keluar betulan. Kita lanjut yang nomor berapa? 23. Memisah antara dua surat dengan lafaz Allahu Akbar. Ya. Misalnya nih, biasanya kori-kori. Bapak Ibu lihat kori-kori ya. Setelah misalnya baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad misalnya ya. Ketika mau ganti surat Allahu Akbar, Bismillah, kan gitu. Nah ini tidak ada. Maka cukup dalam hal ini adalah dengan memisahkannya dengan basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu memisahnya. Kecuali pada surat At-Taubah. Cuma ta'awud toh, nggak pakai basmalah. 24, tinggal dikit lagi kita akhiri. 24. Meletakkan Al-Quran di dekat kepala agar tidurnya tenang. Loh, Quran kok dadekno kayak CTM. Ya, enggak ada. Ini ya, obat tidur enggak ada. Enggak boleh, tidak perlu dilakukan kecuali jika sebelumnya dia baca sambil tiduran tanpa terasa Quran itu jatuh di dadanya. Enggak apa-apa. Ada orang itu sendirian di rumah takut. Akhirnya Quran diambil ditaruh sampingnya bantal. Ya, supaya enggak wedi. Oh, Qurannya dibuka terus dia ngorok tidur. Ya Allah. Nah, ini dibaca. Ya. Baik, kita lanjutkan. 25, menjadikan Al-Quran sebagai nada dering HP. Nah, boleh. Ya, Al-Quran ini dipelajari bukan untuk dilombakan, kecuali dalam hal ini adalah kecuali itu untuk seperti musabaqah itu ya, atau imtihan ujian. Nah, itu. Tapi ini kalau dijadikan nada dering tidak diperbolehkan, penyalahgunaan fungsi. 26, meletakkan kedua tangan atau salah satunya ke telinga ketika membaca Quran. Ada enggak qori itu kalau nada tinggi nutupi telinganya satunya? Itu yang benar itu untuk apa itu nutup telinga itu? Ada. Adzan itu begitu, adzan. Tapi kalau baca Quran tidak, enggak ada petunjuk dari Nabi SAW. Di mana dalilnya adzan itu nutup telinga? Dalilnya Tirmidzi. Nah ini tak kasih dalil yang benar. Tirmidzi nomor 197. Tirmidzi 197. Sekarang lanjut 27. Membacakan surat Yusuf dan Maryam bagi wanita yang hamil. Supaya apa? Harapannya kalau bayinya laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf. Kalau bayinya perempuan, cewek, supaya cantik seperti Maryam. Ya lihat bapak ibunya.
Ya, lihat bapak ibunya. Kalau bapaknya ganteng, ibunya cantik, ya kurang lebih insya Allah. Makanya katanya Nabi, nikahi perempuan laki-laki itu yang cantik untuk perbaikan Turunan. itu. Enggak tahu ya. Lah kalau bapaknya itu Ya, ibunya itu itu. ya anaknya sekitar itu. Turunan. Jadi nggak perlu dilakukan ini ya, nggak perlu. Membacakan surat Yusuf dan Maryam. Saya mau tanya, kenapa kok tidak dibacakan surat Muhammad? Apa Nabi kita tidak ganteng? Apakah Nabi kita akhlaknya bagaimana sama Nabi Yusuf? Mana lebih tinggi akhlaknya? Kenapa kok tidak surat Muhammad? Kenapa kok Yusuf sama Maryam? Ayo. Bukankah Yusuf ini adalah dari Bani Israel, keturunannya Yakub? Ya, hati-hati. Berarti ada misi tertentu ini. Bukankah Maryam ini anaknya Imron? Kan itu ya, Maryam binti Imron. Bukankah Imron ini bagian daripada yaitu Bani Israel? Nah, itu kalau naik ke atas ketemunya ke Ishak. Sedangkan Nabi kita kalau naik ke atas ketemunya Ismail. Sama-sama anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman di bawah Ibrahim kan punya anak dua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail sama Ishak. Yang Ishak melahirkan keturunan di bawahnya banyak. Ada Yakub, ada Yahya, ada Zakaria, ada ya sampai terakhir Ishak alaihissalam. Sedangkan di bawahnya Ismail gak ada Nabi. Kecuali terakhir nongol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kok jalurnya ke sini? Kenapa kok tidak ke sini jalurnya? Nah, itu ya. Baik, sebaiknya wanita hamil dibacakan apa? Nih, silakan ibu-ibu boleh ditulis. Saya nukil, wis diringkesi. Oro. Tulis ya. Bagi ibu-ibu yang hamil, lagi hamil, ini saya nukilkan dari buku judulnya Wirid-wirid menjelang persalinan. Bukunya warnanya ungu. Silakan panjenengan kalau ke Surabaya Utara, daerah Ampel, di sana banyak toko kitab, toko buku, cari buku judulnya Wirid-wirid menjelang persalinan. Itu salah satunya ya ini, silakan ditulis. Kalau wanita itu hamil, terutama mau melahirkan, baca Ali Imran ayat 38. Ali Imran 38. Nah, itu dibaca terus. Ali Imran 38 itu ada keterangannya di buku itu. Ali Imran 38. Tapi tolong bukunya dibeli ya. Tolong itu, saya kasih referensi, dibeli bukunya. Wirid-wirid menjelang persalinan, judul bukunya. Itu Ya, itu. Itu enggak perlu. Surat apa tadi Bu? Ali Imran ayat berapa? 38. Terus nomor 2, Al-Anbiya ayat 89. Al-Anbiya surat nomor 21 ayat 89. Al-Anbiya 89. Terus tinggal dikit lagi. Yang nomor 3, Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu terus. Al-Furqan surat 25 ayat 74. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 74. Terakhir surat nomor 37 As-Saffat ayat 100. As-Saffat surat nomor 37 ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya itu terus ya, supaya anaknya dijadikan anak yang soleh dan solihah. Ya itu. Ya. Ah, sudah ada. Itu di mana itu? Di Shopee. Oh ya, online belanja online ada. Wirid ibu hamil. Wirid-wirid ibu hamil. Enggak, ini wirid-wirid menjelang persalinan, warnanya ungu. Karangan? Aduh, itu penulisnya seorang wanita, tapi bukan Indonesia, dari sana, dari Saudi. Ya, sudah diterjemahkan. Warnanya ungu. Umu Abdillah Naurah. Nah, betul. Ya, namanya Naurah. Betul ini kan? Iya, ini. Oh, beda judul. Punya saya wirid-wirid menjelang persalinan, tapi kalau di mana ini ya? Di marketplace, di online, belanja online, itu apa? Wirid ibu hamil. Iya. Wirid ibu hamil. Murah, berapa itu? Harga? 9.500. Masya Allah, 9.900. Gak sampai 10.000. Masuk keranjang. Hah? Oh, yang Tirmidzi tadi belum ya? Yang adzan pakai memegang tangan ya? Belum ya? Dalilnya? Sudah kok. Tirmidzi nomor? Oh belum, enggak usah dibacakan. Ya. Baik, tuntas ya materi kita. Jadi, Ustadz ini saya sudah terlanjur gimana? Ya hamil lagi. Itu, hamil lagi. Ya.
Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Dan diterapkan. Ya. Baik, ya kalau memang tidak bisa, nanti ke cucunya, anaknya, ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah tidak menjadikan Ramadan kita di tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja. Silakan Bapak. Iya. Iya. 3 hari. Betul. Tidak harus urut. Iya, 3 hari. Namanya orang kadang-kadang lupa. Iya. Betul itu. Nah, boleh diniatkan. Oh, sebentar, karena bayar kafarat itu wajib. Denda. Karena Senin Kamis sunnah, kalau bayar kafarat wajib. Iya. Niatnya gitu aja. Bayar kafarat gitu aja. Allah. Atau tadi ngasih makan 10 orang fakir miskin. Selesai. Buka puasa? Boleh 10 bungkus selesai udah. Boleh. Ya, silakan. Kalau yang dia itu apakah cuma 1 kali atau 2 kali? Karena kan kita makan 1 hari 2 kali. Iya, 1 kali. 1 kali makan. Bukan 2 kali. Bukan 2 kali. Kita kan 7 buka sama sayur. Bukan. 1 kali makan. Cukup. Gitu aja. Sama-sama. Iya, gimana Pak? Sholat tarawih? Iya. Iya. Nah, sekarang kita niru. Iya. Iya. Jadi Nabi terawihnya 3 hari saja di masjid karena Nabi khawatir kalau itu nanti wajib. Masuk wajib. Itu khawatir. Tapi karena sekarang sudah kaum muslim sudah tahu bahwasanya ini hukumnya sunnah bukan wajib, maka itu dilakukan di masjid. Laki-laki berjamaah. Seperti itu. Tapi kan di rumah ya golenan kan. Nah, ya itu apa? Itu masalah. Kecuali terkena uzur. Seperti kemarin corona, Ramadan, sholat tarawih di rumah. Apa-apa. Tapi kalau itu sholat tarawih di rumah. Iya, betul. Baik, ayo. Assalamualaikum.